Mengapa mahasiswa harus memahami kode etik psikologi menurut pendapat Ibu? Kalau misalnya diminta memahami, seperti kalau kita lihat, itu menjadi kompetensi yang tujuannya pembelajaran ya. Selain memahami, tapi juga kalau bisa menerapkan tujuan pembelajaran. Karena yang seperti saya jelaskan sebelumnya di penerapan kode etik, di mahasiswa, itu tidak hanya untuk saat orang sudah menjalankan profesinya, tapi dari mahasiswa juga sudah mulai belajar gitu ya. Misalnya kalau dalam penelitian itu, ya hindari untuk melakukan hal-hal yang memang melanggar etika penelitiannya seperti itu. Kemudian bisa memahami batasan kewenangan mana yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh sarjana psikologi gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian bisa memahami batasan kewenangan mana yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh sarjana psikologi. Gitu kan ya seperti itu. Karena sarjana psikologi nanti profesinya psikolog gitu ya. Itu juga ada batasan-batasan kewenangan yang berbeda-beda. Kemudian kaitannya dengan praktik-praktik yang dilakukan di kampus. Yang di sana penggunaan alat-alat tes itu kalau kita terbiasa dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan kode etik. Di mana kode etik itu akan menjadi suatu kebiasaan untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kode etik psikologi dan berkaitan dengan keprofesian psikologis. Menurut Ibu, kenapa mahasiswa harus menaati kode etik psikologi? Itu bisa jadi pegangan dan panduan dan kita mengetahui batasan-batasan yang sudah diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang menjadi kewenangan sarjana dari seorang sarjana psikologi maupun yang sudah ke strata lebih tinggi. Dan kita pada akhirnya bisa menjadi salah satu perilaku dan bentuk pembiasaan. Karena apabila terjadi pelanggaran, maka dosen bisa mengingatkan. Namun jika sudah pelanggaran yang berat bisa diserahkan kepada pihak kampus. Dan itu juga adalah kode etik mahasiswa dari setiap bentuk pembelajaran. Dan akan ada sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Bagaimana dengan pandangan Ibu terhadap mahasiswa psikolog yang mengabaikan kode etik? Jika hal-hal bersifat kejujuran, maka itu harus benar-benar diterapkan. Karena jika Anda menjalankan keprofesian Anda saat sudah menjadi psikologi, kejujuran tersebut menjadi hal penting. Karena ini berkaitan dengan pernyataan publik, harus disampaikan dengan kejujuran pemeriksaan psikologis, maka kejujuran harus dididik dari kecil dan diperkuat di bangku perkuliahan yang kaitannya dengan profesi. Jika kaitannya pelanggaran dengan memotret alat-alat tes, maka diantisipasi dengan disampaikannya hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh. Do and down, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh jika terjadi hal-hal seperti itu, dan akan diberikan sanksi. Tergantung dengan pelanggarannya, mencoba belajar untuk membiasakan, menjaga kerahasiaan baik itu, kerahasiaan pemeriksaan, ataupun kerahasiaan sebagai klien orang. Bagaimana pendapat Ibu terkait perkembangan kode etik psikolog di Indonesia? Sejauh ini saya mencoba mengamati kaitannya dengan kode etik psikolog di Indonesia. Semakin aware ya, apabila itu masyarakat yang menggunakan jasa profesional psikologis, atau psikolog maupun ilmuwan-ilmuwan psikolog. Kalau misalnya profesional psikolog sudah ada aturan-aturannya yang akan membuat kita semakin sadar, kita tidak akan bisa melakukan praktek keprofesian kita tanpa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Misalnya punya surat izin praktek yang harus diperpanjang 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Tapi saat memperpanjang izin praktek tersebut, dia harus terdaftar sebagai anggota aktif. Dan kalau misalnya melaksanakan kegiatan praktek itu, apakah ada kaitannya dengan organisasi kelembagaan atau pemeriksaan secara pribadi? Dan masyarakat sekarang sudah pintar, jadi akan mencari atau men-treasure apakah psikolog yang akan saya gunakan, jasanya ini memiliki surat izin praktek atau tidak. Setiap tahun itu para psikolog surat izin prakteknya itu habis, maka mereka beberapa bulan sekali harus melakukan pemanjangan. Karena jika psikolog melakukan praktik, namun tidak memiliki surat izin praktis, maka itu bisa masuk ke dalam pelanggaran kode etik. Kalau ilmu psikolog mungkin akan melakukan riset sesuai dengan kode etik. Bagaimana upaya yang Ibu dilakukan dalam menerapkan kode etika psikologi? Menangani pelanggaran kode etik dalam psikologi memerlukan pendekatan yang sistematis dan hati-hati. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Identifikasi dan dokumentasi. 1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi adanya pelanggaran dan mendokumentasikan kejadian tersebut secara detail. Ini termasuk mengumpulkan bukti yang relevan, seperti catatan, laporan, dan pernyataan saksi. 2. Penilaian kasus. Evaluasi seberapa serius pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap klien serta praktik psikologi secara umum. Ini bisa melibatkan konsultasi dengan kolega atau mentor yang berpengalaman dalam etika profesional. 3. Melaporkan pelanggaran. Jika Anda adalah seorang profesional yang menyaksikan atau mengetahui pelanggaran kode etik,
Anda harus melaporkannya kepada pihak berwenang yang tepat. Ini bisa berupa 4. Pengurus organisasi. Jika pelanggaran terjadi di lingkungan kerja, laporkan ke pimpinan atau badan pengurus internal. Kelima, asosiasi profesional. Organisasi profesi seperti Persatuan Psikologi Indonesia, PPI, atau American Psychological Association, APA, biasanya memiliki prosedur untuk menangani pelanggaran etika. Komite Etik ke-6. Banyak asosiasi profesional memiliki komite etik yang dapat menangani dan menyelidiki laporan pelanggaran. Bagaimana cara menjaga sikap profesional dengan sesama psikologi? Menjaga sikap profesional dengan sesama psikolog sangat penting untuk memastikan hubungan kerja yang produktif dan etis, serta untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga sikap profesional. Komunikasi yang jelas dan terbuka. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan rekan-rekan Anda. Ini termasuk menyampaikan pendapat, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Respek dan empati. Tunjukkan rasa hormat terhadap pendapat, ide, dan keahlian rekan-rekan Anda. Empati dan pemahaman terhadap perspektif mereka dapat membantu membangun hubungan kerja yang harmonis. Batasan profesional. Tetapkan dan hormati batasan profesional dalam hubungan kerja. Hindari mencampur adukkan urusan pribadi dengan urusan profesional, dan pastikan bahwa interaksi tetap fokus pada pekerjaan. Kolaborasi dan dukungan. Bekerja sama dengan rekan-rekan Anda untuk mencapai tujuan bersama. Dukungan tim dan kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Integritas dan kejujuran. Pertahankan integritas dan kejujuran dalam semua interaksi profesional. Ini termasuk mengakui kesalahan jika terjadi dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Kepatuhan pada kode etik. Selalu mematuhi kode etik psikologi yang berlaku, baik dalam interaksi dengan klien maupun dengan sesama profesional. Ini mencakup menjaga kerahasiaan, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak secara etis dalam semua aspek praktik. Penghargaan terhadap keahlian. Hargai keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh rekan-rekan Anda. Ini termasuk menghormati kontribusi mereka dan mengakui pencapaian mereka dalam bidang psikologi. Penyelesaian konflik secara profesional. Jika terjadi konflik, tangani dengan cara yang profesional. Cari solusi yang memadai melalui dialog terbuka dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Pendidikan berkelanjutan. Terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional. Ini tidak hanya meningkatkan kompetensi Anda, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap profesi. Kepedulian terhadap kesejahteraan. Perhatikan kesejahteraan emosional dan mental Anda sendiri, serta rekan-rekan Anda. Lingkungan kerja yang sehat mendukung produktivitas dan profesionalisme. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Jika Anda memberikan umpan balik kepada rekan, pastikan bahwa umpan balik tersebut konstruktif, berbasis pada fakta, dan disampaikan dengan cara yang mendukung. Menghargai privasi. Hormati privasi rekan-rekan Anda dalam hal informasi pribadi dan profesional. Jangan menyebarluaskan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif tanpa izin yang tepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat menjaga hubungan yang profesional dan produktif dengan sesama psikolog, serta berkontribusi pada lingkungan kerja yang positif dan etis. Untuk pertanyaan terakhir, kesimpulan pendapat Ibu tentang kode etik di Indonesia bagaimana? Sebenarnya etika itu adalah proses dari kehidupan. Etika itu yang mengatur seseorang dalam bertindak sesuai dengan etika, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat, khususnya para ilmuwan psikologi. Profesi ekologi, kita sudah diatur dengan kode etik psikologi. Kode etik ini juga dirumuskan oleh himsi organisasi, yang menaungi ilmuwan psikologi dan profesi psikologi. Jadi keberadaan himsi itu yang menyusun kode etik yang mengatur kode etik tersebut dan akan mengatur praktek profesi fisiologi dan ilmuwan-ilmuwan yang jadi pegangan atau panduan, maka dengan kode etik psikologi itu sendiri yang mengatur secara tertulis dengan harapan semua yang berkaitan dengan psikologi. Apakah itu ilmuwan atau profesi psikolog? Kode etik itu menjadi pedoman dalam bertindak melakukan keprofesiannya dan menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku serta menjaga menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi masing-masing.